Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Imam Trikarso Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah otonomi daerah. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi, materi kita kali ini akan membahas tentang otonomi desa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki karakteristik sistem pemerintahan lokal yang unik dan menarik, yang berbeda antara wilayah tetapi dengan prinsip dan tujuan yang hampir sama, yaitu mengatur kehidupan masyarakat yang lebih baik untuk menuju kesejahteraan, kemakmuran, keteraturan, dan keadilan. Sehingga bisa dikatakan desa atau nama lain merupakan bentuk sistem pemerintahan lokal sebagai miniaturnya Indonesia. Desa sebagai daerah otonom mulai dipopulerkan di Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sehingga nomenklatur desa sudah dipakai di wilayah luar Pulau Jawa. Padahal nomenklatur dan sistem pemerintahan desa di luar Jawa memiliki karakteristik sendiri. Yang dimaksud dengan otonomi desa adalah kemampuan pemerintahan terkecil, yaitu desa untuk mandiri, mampu menjalankan urusan pelayanan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks otonomi, khususnya Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Gempong diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Karena itu dibuatkanlah Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan mukim dan Gempong sebagai landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan eksistensi pemerintahan pada unit terkecil. Eksistensi desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan, menyebutkan bahwa dalam teritorial negara Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 Jefbesturende Landschappen dan Vlosgemeenschappen setelah Belanda terhadap desa seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Ini membuktikan jika negara telah mengakui eksistensi desa sebelum konstitusi resmi mengenai desa dilahirkan. Pelaksanaan sistem pemerintahan desa atau nama lainnya kiranya diangkat kembali sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia saat ini. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan dan status otonomi tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai desa itu akan berdasarkan hak-hak asal usul daerah tersebut. Landasan normatif dalam pengaturan desa di Indonesia sebagai ditindaklanjuti dari amanah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah dan selanjutnya diatur kembali dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah pergantiannya. Dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai produk terbaru. Lalu seperti apa dinamika otonomi desa di negara kita? Desa atau disebut dengan daerah tingkat 3 dimulai tahun 1965 dengan istilah desa praja, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, hak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri, mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Struktur desa praja terdiri dari alat kelengkapan administratif seperti kepala desa sebagai tugas perbantuan dari pusat dan lain-lain struktur di bawahnya. Yang pertama adalah Kepala Desa Praja sebagai penyelenggara urusan rumah tangga desa praja yang merupakan alat pemerintah pusat. Yang kedua adalah Badan Pertimbangan Desa Praja, bertugas memberikan nasihat yang meminta atau yang tidak diminta oleh Kepala Desa Praja. Yang ketiga adalah Badan Musyawarah Desa Praja sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Praja.
Yang keempat adalah pamong desa praja, adalah pembantu kepala desa praja yang memimpin suatu duku atau dusun. Yang keempat adalah panitera desa praja, adalah pegawai yang bertugas terhadap penyelenggaraan tata usaha desa praja dan tata usaha kepala desa praja. Kurang lebih sama dengan sekretaris desa sekarang ini. Yang keenam adalah petugas di desa praja, adalah pembantu-pembantu kepala desa praja dan pamong desa praja dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga desa praja. Dengan struktur seperti tersebut, menempatkan desa praja sebagai perpanjangan tangan langsung pemerintah pusat yang sentralistik, hapus eksistensi pemerintahan lokal yang sudah ada, sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa praja ini disebut sebagai ekspektasi yang berlebihan dari negara terhadap pemerintahan terkecil. Walau demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini tidak sempat dilaksanakan karena terjadi peristiwa pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang pada akhirnya terjadi pergantian pemerintah pasca runtuhnya PKI dengan lahirnya pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mencabut undang-undang ini dengan alasan tidak sesuai dengan konsep pembangunan nasional. Maka dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 5/1 Tahun 1969 tentang pokok-pokok pembangunan desa yang menempatkan desa di bawah kecamatan. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa mulai mendapat dasar aturan yang jelas lagi yang disesuaikan dengan pasal 18 Undang-Undang 1945. Undang-undang ini mengatur substansi pemerintahan desa. Yang pertama adalah desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini adanya pengakuan eksistensi pemerintahan lokal yang spesifik. Yang kedua adalah pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Ini sebagai perwujudan demokrasi lokal yang asli. Yang ketiga adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa yang disebut sebagai sekretaris desa dan pelaksana desa yang terdiri dari kepala-kepala urusan. Yang keempat, desa adalah satuan ketatanegaraan yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan dan bukan sebagai daerah otonom. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini dikeluarkan sebagai pelengkap dari aturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaannya terbilang panjang sampai dengan berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru. Dengan landasan tersebut terjadilah nasionalisasi sistem pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik, yang pada akhirnya terjadi perubahan nomenklatur dan sistem pemerintahan asli terkecil Indonesia yang bersifat lokal sistem ke arah kesatuan masyarakat desa.